Swastiastu, selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai Material Requirement Planning atau MRP. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Gusti Ayu Dewi Gita Nasari nomor absen 1. Selanjutnya ada Iga Ratih Alamanda Mutiara Dewi nomor absen 5. Nikade Nina Krisnayanti nomor absen 6, Niluh Tridiah Wahyuni nomor absen 21, dan Igusti Ayu Ira Cahyani nomor absen 25. Berikut ini adalah pokok bahasan materi yang akan kami paparkan. Yang pertama ada pengertian Material Requirement Planning atau MRP. Yang kedua, karakteristik dasar sistem MRP. Yang ketiga, arus informasi sistem MRP. Yang keempat, langkah perhitungan MRP. Dan yang terakhir, tenggang waktu pengamanan kesulitan dalam MRP. Materi yang pertama, pengertian Material Requirement Planning atau MRP. MRP adalah lebih dari sekedar metode proyeksi kebutuhan-kebutuhan akan komponen individual dari suatu produk. Sistem MRP mempunyai 3 fungsi utama, yaitu kontrol tingkat persediaan, penugasan komponen berdasarkan urutan prioritas, dan penentuan kebutuhan kapasitas atau capacity requirement pada tingkat yang lebih detail daripada proses perencanaan pada rough cut capacity requirements. Tujuan MRP adalah menentukan kebutuhan dan jadwal untuk pembuatan komponen-komponen sub-assembling atau pembelian material untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh MPS. Jadi, MRP menggunakan MPS untuk memproyeksi kebutuhan akan jenis-jenis komponen atau komponen parts. Materi selanjutnya adalah elemen-elemen MRP. Yang pertama ada penjadwalan induk atau master scheduling yang bertujuan untuk menentukan output fungsi operasi. Yang kedua ada bagian bahan atau bill of material. Bahan-bahan apa saja dan berapa komposisi untuk suatu produk. Yang ketiga ada catatan sediaan atau inventory record. Catatan dan akumulasi transaksi sediaan yang terjadi di perusahaan atau pabrik. Yang selanjutnya, perencanaan kapasitas atau capacity planning. Suatu cara membuat perencanaan kapasitas yaitu ada 2. Yang pertama, route cut capacity planning. Perencanaan kapasitas pemotongan kasar yang lebih sedikit melakukan kalkulasi. Yang kedua, shop loading. Perencanaan yang lebih akurat daripada route cut capacity planning. Selanjutnya ada pembelian atau purchasing. Diperluas fungsinya tidak hanya sekedar membeli, tetapi termasuk juga membangun kepercayaan pemasok. Dan selanjutnya ada pengendalian pengelolaan bengkel atau shop floor control. Bertugas untuk mengendalikan aliran bahan dengan memperhatikan lead time yang ada. Jangan sampai terjadi penumpukan akibat tidak lancarnya aliran bahan. Selanjutnya ada tujuan metode material requirement planning. Yang pertama, meminimalkan persediaan. Yang kedua, mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. Yang ketiga, komitmen yang realistis. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Yang kelima, menentukan kebutuhan pada saat yang tepat, kapan pekerjaan harus selesai atau material harus tersedia agar jadwal induk produk atau JIP dapat terpenuhi. Yang selanjutnya, menentukan kebutuhan minimal setiap item melalui sistem penjadwalan. Selanjutnya, menentukan pelaksanaan rencana pemesanan, kapan pemesanan atau pembatalan pemesanan harus dilakukan. Yang terakhir adalah menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang harus direncanakan didasarkan pada kapasitas yang ada. Selanjutnya yaitu proses MRP, terdiri dari yang pertama ada netting, yaitu proses perhitungan jumlah kebutuhan bersih untuk setiap periode selama horizon perencanaan yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dengan jadwal penerimaan persediaan dan persediaan awal yang tersedia. Kemudian yang kedua ada loading, yaitu penentuan besaran ukuran jumlah pesanan, lot size yang optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan.
Kemudian yang ketiga ada offsetting, yaitu proses yang bertujuan untuk menentukan saat yang tepat melakukan rencana pemesanan dalam pemenuhan kebutuhan bersih. Penentuan rencana saat pemesanan ini diperoleh dengan cara mengurangkan kebutuhan bersih yang harus tersedia dengan waktu ancang-ancang lead time. Kemudian selanjutnya ada exploding, merupakan proses perhitungan dari ketiga langkah sebelumnya, yaitu netting, loading, dan offsetting yang dilakukan untuk komponen atau item yang berada pada level di bawahnya berdasarkan atas rencana pemesanan. Selanjutnya ada karakteristik dasar sistem MRP. Manajemen persediaan sistem MRP memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perhatian terhadap kapan dibutuhkan. Integrasi pemikiran antara fungsi pengawasan produk dan manajemen persediaan mengakibatkan pergeseran perhatian terhadap kapan dibutuhkan ketimbang perhatian langsung terhadap kapan melakukan pemesanan. Kemudian yang kedua ada perhatian terhadap prioritas pemesanan. Adanya kesadaran bahwa semua pesanan konsumen tidak memiliki prioritas yang sama. Kemudian yang ketiga ada penundaan pengiriman permintaan. Konsekuensi dari prioritas pemesanan menghasilkan konsep penundaan pengiriman, yaitu menunda produksi atau pesanan terhadap item yang telah dijadwal untuk memaksimumkan seluruh operasi. Kemudian yang keempat ada fungsi integrasi, pengawasan produk dan manajemen persediaan dipandang sebagai fungsi yang terintegrasi. Materi selanjutnya yaitu arus informasi sistem MRP. Terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama Master Production Schedule atau MPS. MPS merupakan ringkasan schedule produksi produk jadi untuk periode mendatang yang dirancang berdasarkan pesanan pelanggan atau ramalan permintaan. Sistem MRP mengasumsikan bahwa pesanan yang dicatat dalam MPS adalah pasti, kendati pun hanya merupakan ramalan. Yang kedua ada Bill of Material atau BOM, merupakan rangkaian struktur semua komponen yang digunakan untuk memproduksi barang jadi sesuai dengan MPS. Secara spesifik, struktur BOM tidak saja berisi komposisi komponen, tetapi juga memuat langkah penyelesaian produk jadi. Tanpa adanya struktur BOM, sangat mustahil untuk dapat melaksanakan sistem MRP. Yang terakhir yaitu ada Inventory Master File atau IMF, terdiri dari semua catatan tentang persediaan produk jadi, komponen dan subkomponen lainnya, baik yang sedang dipesan maupun persediaan pengaman. Materi selanjutnya yaitu langkah perhitungan MRP. Berikut adalah langkah-langkah proses perhitungan MRP. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan bersih yang terdiri dari kebutuhan kotor setiap periode. Yang kedua ada persediaan yang ada di tangan. Dan yang terakhir rencana penerimaan periode mendatang. Langkah yang kedua yaitu menentukan jumlah pesanan atau ukuran lot yang terdiri dari memperhitungkan antara biaya setup dengan biaya penyimpanan. Yang kedua ada economic order quantity. Yang ketiga ada lot for lot ordering. Yang keempat ada periode order quantity. Dan yang terakhir metode akumulasi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan BOM dan kebutuhan kotor setiap komponen. Dan langkah terakhir yaitu menentukan tanggal pemesanan. Berikut rumus-rumus yang akan digunakan dalam MRP. Rumus yang pertama yaitu biaya pemesanan sama dengan frekuensi pemesanan dikali biaya pemesanan. Rumus yang kedua yaitu frekuensi pembelian sama dengan kebutuhan 1 tahun per EOQ atau kebutuhan 1 tahun per Q. Rumus yang ketiga yaitu interval waktu order sama dengan jumlah order 1 tahun per frekuensi pembelian. Rumus yang keempat yaitu biaya penyimpanan sama dengan IPQ per 2. Dan rumus yang terakhir yaitu EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S per P dikali I. Yang dimana keterangannya R merupakan jumlah atau dalam unit kebutuhan bahan baku persediaan selama 1 tahun. S merupakan biaya pemesanan. I merupakan biaya penyimpanan rata-rata dalam bentuk persen. P merupakan harga. Dan yang terakhir Q merupakan unit.
Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai tenggang waktu pengamanan. Tenggang waktu dan persediaan pengamanan telah diperhitungkan oleh manajemen persediaan dengan mengacu kepada kemampuan kapasitas gudang, berhubungan erat dengan penentuan minimum dan maksimum stok persediaan yang harus ada di gudang, dengan memperhitungkan unit penggunaan per hari, rata-rata pemakaian, dan order optimal. Yang pertama, tenggang waktu atau lead time adalah waktu tunggu yang ditentukan setelah proses pembelian selesai dan pesanan pembelian atau purchase order telah diterima oleh pemasok atau supplier. Tenggang waktu untuk setiap jenis barang berbeda sesuai dengan kebutuhan manajemen persediaan agar persediaan selalu dalam jumlah yang optimal. Yang kedua, persediaan pengamanan atau safety stock adalah persediaan yang disiapkan untuk mengantisipasi kekurangan stok jika pemasok terlambat dalam pengiriman barang dan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada kesulitan dalam MRP. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi tingkat kesulitan dalam proses MRP, yaitu 1. Struktur produk. Semakin rumit struktur produk akan membuat perhitungan MRP semakin rumit pula. Struktur produk yang kompleks, terutama ke arah vertikal, akan membuat proses penentuan kebutuhan bersih, penentuan jumlah pesanan optimal, penentuan saat yang tepat melakukan pesanan, dan penentuan kebutuhan kotor menjadi berulang-ulang. Yang kedua, ada ukuran lot. Jika dilihat dari cara pendekatan masalah, terdapat 2 aliran dalam penentuan ukuran lot, yaitu pendekatan period dan level by level. Yang ketiga ada tenggang waktu. Perbedaan dalam tenggang waktu akan menambah kerumitan dalam proses MRP. Oleh karena itu, kita dihadapkan pada masalah penentuan saat paling awal dan saat paling lambat suatu komponen harus selesai atau disebut dengan lintasan kritis. Yang keempat, ada perubahan kebutuhan. MRP dirancang untuk menjadi suatu sistem yang peka terhadap perubahan, baik perubahan dari luar atau permintaan maupun perubahan dari dalam atau kapasitas. Kepekaan ini bukanlah tidak menimbulkan masalah, perubahan kebutuhan mempengaruhi jumlah kebutuhan yang diinginkan. Yang kelima ada komponen yang bersifat umum atau commonality. Adanya komponen yang bersifat umum atau dibutuhkan lebih dari satu induk item akan menimbulkan kesulitan apabila komponen umum tersebut berada pada level yang berbeda, sehingga diperlukan tingkat ketelitian yang tinggi baik dalam jumlah maupun waktu pelaksanaan pemesanan. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu Material Requirement Planning merupakan suatu sistem yang mengatur bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk proses produksi karena dengan MRP perusahaan dapat mengefisiensi gudang dan sekaligus mencegah kemungkinan kehabisan bahan material atau suatu sistem penjadwalan kebutuhan bahan baku berdasarkan tahap waktu untuk operasi produksi. Material Requirement Planning merupakan suatu sistem yang mengatur bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk proses produksi karena MRP perusahaan dapat mengefisiensi gudang sekaligus mencegah kemungkinan kebiasaan bahan material atau suatu sistem penjadwalan kebutuhan bahan baku berdasarkan tahap waktu untuk operasi produksi. Secara umum, sistem MRP dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meminimalkan persediaan. Yang kedua, mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. Yang ketiga, komitmen yang realistis. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.